khususnya pada TV Polytron. Untuk tipe IC yang sering digunakan pada rangkaian power supply switching yaitu PC817 yang memiliki satu channel input-output. Sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai cara kerja IC optocoupler pada rangkaian power supply switching, saya akan bahas terlebih dahulu karakteristik dan cara kerja optocoupler ini secara umum, agar nantinya lebih memudahkan kita dalam pembahasannya. IC optocoupler PC817 memiliki 4 pin, di mana pin 1 adalah anoda, pin 2-nya adalah katoda, pin 3 sebagai emitor, dan pin 4 adalah kolektor. Dari simbol yang digunakan, di dalam kemasan IC optocoupler ini terdiri dari dua bagian, yaitu transmitter dan receiver. Pada sisi transmitter, pin 1 dan pin 2 dibangun dari sebuah LED inframerah, yang mana ketika kedua pin ini terhubung ke sumber tegangan, maka LED inframerah ini akan memancarkan radiasi cahaya yang akan diterima oleh sisi sebelahnya, yaitu receiver, pin 3 dan pin 4, yang dibangun dari sebuah fototransistor. Pada sisi receiver ini, cara kerjanya hampir sama dengan transistor biasa, di mana agar kaki kolektor dan emitor dapat terhubung, maka pada kaki basis dibutuhkan tegangan. Namun berbeda pada fototransistor, agar kolektor emitor terhubung, maka dibutuhkan pancaran cahaya sebagai triggernya. Semakin banyak intensitas cahaya yang diterima fototransistor ini, maka antara kolektor dan emitor akan semakin terhubung, atau nilai resistansinya semakin kecil. Sebaliknya, jika intensitas cahaya semakin kecil, maka nilai resistansi kedua pin ini menjadi besar, atau arus yang masuk dari kaki kolektor akan terhambat menuju emitor. Di sini saya sudah siapkan rangkaian sederhana untuk melakukan pengujian. Pada rangkaian ini saya gunakan sebuah LED warna biru sebagai indikator untuk mengetahui cara kerjanya. Perhatikan skema berikut ini. Pin 1 terhubung ke sumber tegangan 5 volt dan pin 2 ke ground setelah melalui trim pot, yang nantinya trim pot ini digunakan untuk memperbesar dan memperkecil arus pada kedua pin ini. Pada pin 4 terhubung ke tegangan 9 volt, dan pin 3 atau output saya hubungkan ke LED warna biru. Terang dan redup dari nyala LED ini ditentukan oleh trim pot ini. Seperti penjelasan di awal tadi, agar nilai resistansi pada pin kolektor dan emitor menjadi kecil dan mampu mengalirkan arus yang besar, maka intensitas cahaya yang diterima oleh fototransistor ini juga harus banyak, dengan cara memperbesar jumlah arus yang masuk pada pin 1 dan pin 2, dengan cara memperkecil nilai hambatan atau resistansi trim pot ini.
Pada rangkaian power supply switching, IC ini berfungsi sebagai kopling antara bagian primer dan sekunder. Dikarenakan pada rangkaian power supply switching membutuhkan feedback atau umpan balik dari bagian sekunder ke bagian primer, dan masalahnya antara primer dan sekunder ini memiliki beda potensial atau antara ground keduanya tidak boleh terhubung. Maka dipasanglah IC optocoupler ini sebagai jembatan tegangan feedback dari sekunder untuk mengontrol tegangan outputnya. Sekarang kita bahas cara kerja IC optocoupler ini pada rangkaian power supply switching yang terdapat pada TV Polytron. Pada rangkaian ini, IC optocoupler dikombinasikan dengan IC KIA431 membentuk rangkaian error M atau error detector yang berfungsi untuk mengontrol tegangan output trafo switching agar tetap stabil, khususnya pada tegangan B+ 115 volt ini sebagai supply untuk bagian horizontal. Tegangan 115 volt ini diumpankan ke IC 431 pada pin 1 setelah melalui beberapa resistor, yaitu R503, R542, R543 yang dipasang seri, dan resistor R504 yang diseri ke ground. Pin 1 IC 431 ini bertindak sebagai P-sense, di mana jika tegangan B+ 115 volt ini drop, maka arus yang mengalir dari pin 1 dan pin 2 IC optocoupler akan menjadi besar karena digroundkan oleh pin 3 dan pin 2 IC 431 ini. Karena arus yang mengalir pada kedua pin ini menjadi besar, yang mengakibatkan LED inframerah yang berada pada kemasan IC optocoupler ini memberikan intensitas cahaya yang banyak pada fototransistor, maka pada pin 3 dan pin 4, emitor dan kolektor, nilai resistansinya menjadi kecil. Dengan demikian, tegangan di pin 4 yang terhubung ke tegangan feedback trafo switching akan diumpankan pada pin 3. Nilai tegangan pada pin 3 ini mengikuti besar kecil intensitas cahaya yang ditimbulkan oleh pin 1 dan pin 2 sesuai cara kerja IC optocoupler yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Selanjutnya, tegangan pada pin 3 ini diberikan ke transistor T507 untuk memberikan perintah pada bagian osilator menaikkan pulsa-pulsanya agar trafo switching yang didrive oleh MOSFET 7N65 untuk menaikkan tegangan pada output sekunder menjadi stabil sesuai dengan yang dibutuhkan. Penjelasan mengenai rangkaian osilator atau generator PWM akan saya bahas pada video terpisah. Oke, selanjutnya jika sebaliknya tegangan 115 volt ini over atau naik, maka pin 1 IC 431 ini akan memerintahkan pin 3 dan pin 2 membatasi arus yang mengalir ke ground. Akibatnya, arus yang mengalir pada pin anoda dan katoda menjadi rendah, sehingga intensitas cahaya yang dihasilkan menjadi berkurang. Pada pin kolektor dan emitor, nilai resistansinya menjadi besar, yang mengakibatkan tegangan pada pin 3 menjadi rendah. Dengan demikian, transistor T507 akan memberikan isyarat agar bagian osilator menurunkan sinyal PWM-nya supaya trafo switching yang dikendalikan MOSFET
B7N65 ini menurunkan tegangan outputnya. Kemudian jika mendapati tegangan B plus 115 volt drop, pastikan tidak ada yang short atau korslet sepanjang jalur tegangan 115 volt ini, entah itu playback atau transistor finalnya. Lalu cek kedua IC ini, optocopper PC817 dan IC KIA431. Jika setelah pengecekan kedua IC ini normal, maka kerusakan kemungkinan berada pada bagian generator PWM atau osilatornya. Lalu bagaimana jika tegangan B plus 115 volt ini over atau naik? Maka cek juga kedua IC ini. Pastikan keduanya masih normal. Jika tegangan masih over, cek nilai dari resistor ini. Biasanya resistor ini putus atau nilainya berubah. Istilah lainnya nilainya molor. Atau kerusakan bisa juga terjadi pada rangkaian generator PWM-nya. Oke, sampai di sini semoga pembahasan mengenai fungsi dan cara kerja IC optocopper ini mudah dipahami dan dapat mempermudah rekan-rekan teknisi dalam menganalisa kerusakan pada rangkaian power supply switching TV Polytron.